Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Saskia Nala dengan NIM 254201017. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana akhlak dan juga peran sebagai penuntut ilmu. Yang pastinya sebelum lebih lanjut kita harus mengetahui apa itu akhlak dan juga penuntut ilmu terlebih dahulu. Oke, akhlak itu merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq yang artinya tingkah laku. Akhlak merupakan sifat yang tertanam di dalam diri seseorang maupun individu yang mendorongnya melakukan perbuatan secara spontan. Dan di dalam Islam, akhlak menjadi dasar utama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, akhlak ini merupakan sebuah bahasa yang berasal dari bahasa Arab yang artinya tingkah laku. Jadi di dalam Islam ini akhlak itu sangat penting bagi seorang individu dalam melakukan kegiatan sehari-hari di lingkungan bermasyarakat. Nah, setelah kita mengetahui apa itu akhlak, sekarang kita akan membahas apa itu penuntut ilmu. Penuntut ilmu merupakan orang yang berusaha mencari pengetahuan untuk meningkatkan kualitas diri. Dalam Islam, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Jadi, penuntut ilmu itu merupakan orang-orang yang berusaha untuk belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik itu mempelajari ilmu agama maupun ilmu umum. Dan dalam Islam sangat dianjurkan untuk menuntut ilmu karena ini merupakan salah satu jalan menuju kemuliaan. Dan bahkan menuntut ilmu juga termasuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik dan juga benar. Oke, setelah kita mengetahui apa itu penuntut ilmu, sekarang kita akan pelajari bagaimana akhlak dan juga peran sebagai penuntut ilmu. Yang pertama, ada akhlak kepada Allah. Sebagai penuntut ilmu, kita harus ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang kedua, berniat karena Allah, bukan karena pujian. Yang ketiga, berdoa sebelum belajar. Dan yang keempat, mengenalkan ilmu dan kehidupan. Di dalam Islam, menuntut ilmu sangat dianjurkan. Dan bahkan jika kita melakukannya dengan niat yang baik, maka ilmu tersebut akan menjadi ibadah. Dan dalam Islam, seseorang itu diharuskan menuntut ilmu karena ilmu itu termasuk ke dalam jalan menuju kemuliaan. Yang kedua, akhlak kepada guru. Sebagai seorang penuntut ilmu, yang pertama, kita harus menghormati dan memuliakan guru. Yang kedua, mendengarkan penjelasan dengan baik. Dan yang ketiga, bersikap sopan santun. Guru merupakan seseorang yang telah berjasa dalam memberikan dan membagikan ilmu yang telah mereka miliki kepada kita. Jadi sebagai seorang penuntut ilmu, kita diharuskan untuk bersikap sopan santun dan juga mendengarkan apa yang mereka katakan dan tidak berkata kasar kepada mereka. Dan bahkan jika kita memuliakan guru, itu merupakan salah satu kunci menuju kemuliaan dan keberkahan ilmu. Dan yang ketiga, akhlak kepada teman. Sebagai seorang penuntut ilmu, bagaimana akhlak kita kepada teman? Yang pertama, saling membantu dalam belajar. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga, tidak sombong terhadap teman. Jadi, teman itu sendiri memiliki peran penting bagi kita sebagai seorang penuntut ilmu. Bagaimana sikap kita kepada teman tersebut? Yang pertama itu tidak sombong dan tidak iri atas pencapaian telah mereka miliki ataupun pencapaian yang telah kita raih selama ini. Yang kedua, menghargai terhadap pendapat yang telah mereka ungkapkan. Dan yang ketiga, saling membantu satu sama lain. Dengan sikap tersebut, sikap kerjasama dan juga keluargaan, maka kita akan mendapatkan lingkungan yang harmonis dan juga nyaman. Dan kemudian, bagaimana peran penuntut ilmu? Jadi apa aja sih peran penuntut ilmu itu? Yang pertama, menyebarkan ilmu yang dimiliki. Yang kedua, menjadi teladan dalam masyarakat. Yang ketiga, membantu menyelesaikan masalah sosial. Dan yang keempat, menjadi pribadi yang bermanfaat. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus menyebarkan
ilmu yang dimiliki. Jadi ilmu yang disebarkan itu yang pastinya dalam hal yang positif dan dapat membantu serta bermanfaat bagi orang lain, bukan ilmu yang menyesatkan, dan menjadi teladan dalam masyarakat. Nah, menjadi teladan dalam masyarakat ini tuh dengan ilmu yang kita pelajari, kita tuh harus menunjukkan hal-hal yang positif dalam masyarakat. Hal itu tuh bahkan dapat merubah dan mungkin aja dapat bisa membantu masyarakat karena kita itu telah menjadi contoh yang baik bagi mereka, membantu menyelesaikan masalah sosial. Pada poin yang ketiga, membantu menyelesaikan masalah sosial ini jika terdapat suatu permasalahan di dalam lingkungan masyarakat. Jika mereka ingin kita berpendapat, maka berikanlah solusi yang terbaik yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang keempat, menjadi pribadi yang bermanfaat dengan ilmu yang telah kita miliki, yang telah kita pelajari, baik secara ilmu agama maupun sosial, maka kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita akan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi kita sendiri maupun orang lain. Setelah kita mengetahui bagaimana peran sebagai penuntut ilmu, sekarang kita akan mengetahui bagaimana dampak jika sebagai penuntut ilmu itu tidak memiliki akhlak. Nah, yang pertama, ilmu tidak akan membawa manfaat. Yang kedua, hilangnya rasa hormat dari orang lain. Yang ketiga, menjadi pribadi yang merugikan. Dan yang keempat, sulit dalam mendapat keberkahan ilmu. Nah, ilmu tanpa akhlak itu tidak akan menjadi sebuah keberkahan, dan bahkan ilmu tanpa akhlak akan menjadikan individu ataupun orang penuntut ilmu tersebut menjadi sombong. Dan jika digunakan dengan cara yang salah, maka ilmu tersebut tidak akan memiliki manfaat dan akan mendatangkan dampak yang buruk bagi individu tersebut, bahkan orang lain. Setelah kita mengetahui apa dampak yang akan kita rasakan jika kita menuntut ilmu tanpa berakhlak, jadi sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menjadi penuntut ilmu yang baik. Yang pertama, rajin belajar dan juga disiplin. Yang kedua, menghormati guru dan orang tua dan sesama teman. Yang ketiga, tulus dan rendah hati. Yang keempat, mengamalkan ilmu. Jadi, sebagai seorang penuntut ilmu itu, kita tuh harus rajin dan disiplin. Karena apa? Dengan disiplin, contohnya kita tuh masuk ataupun datang tepat waktu, melakukan tugas dengan tepat dan juga tepat waktu, maka itu sendiri akan menjadi kebiasaan yang baik buat kita. Dan setelah itu, menghormati guru, orang tua, dan sesama teman. Yang ketiga, tulus dan rendah hati. Ilmu yang telah kita dapatkan, kita harus membaginya kepada orang-orang yang membutuhkan ataupun orang-orang yang bertanya kepada kita. Jadi dengan adanya ilmu dan juga akhlak, kita tuh akan menjadi orang yang tulus dan juga rendah hati. Dan yang keempat, mengamalkan ilmu. Ilmu yang telah kita dapatkan, kita harus amalkan kepada orang lain. Jadi kita tuh akan menjadi individu yang baik dan juga teladan di masyarakat tersebut. Nah, setelah kita mempelajari hal-hal tersebut, apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pada kali ini? Jadi kesimpulannya adalah akhlak dan ilmu harus berjalan bersama. Sebagai penuntut ilmu, kita harus memiliki akhlak yang mulia agar ilmu yang kita pelajari menjadi berkah dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.